Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ayah bunda di rumah semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat, bahagia selamanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ustadz berbagi sebuah kisah. Sebuah kisah yang telah terjadi. Sebuah kisah yang berada di negeri yang jauh di sana, yaitu negeri Irak. Sebelum Ustadz memulainya, Ustadz akan menunjukkan kepada kalian sesuatu. Dikisahkan seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ingin pergi ke sebuah desa di negeri Irak. Dia tidak ada tujuan ke sana, entah apa yang akan dilakukan. Hanya saja dia ingin sekali pergi ke desa tersebut. Dikatakan desa tersebut bernama Desa Basrah. Sesampainya di desa tersebut, beliau melaksanakan sholat isya berjamaah di sebuah masjid. Setelah sholat isya, dia merasa letih, kemudian ingin beristirahat di masjid tersebut. Namun, penjaga masjid mendatanginya, kemudian bertanya, "Ya Syekh." Syekh artinya orang tua, atau bisa juga untuk sebutan seorang ulama. "Ya Syekh, apa yang kau lakukan di sini?" Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Aku ingin istirahat. Aku ingin beristirahat. Aku musafir. Aku orang yang sedang berjalan jauh. Besok pagi aku akan pulang ke rumahku." Penjaga masjid ini melarang Imam Ahmad bin Hambal untuk tidur di masjid. Kemudian dia mengusirnya, tanpa mengetahui bahwasannya Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama besar di ketika itu. Beliau hafal beribu-ribu hadis. Beliau sangat terkenal di Irak. Namun pada waktu itu tidak ada foto, tidak ada gambar yang menggambarkan bagaimana wajah Imam Ahmad bin Hambal. Setelah keluar dari masjid, dia hendak tidur di teras masjid. Kemudian didatangi lagi oleh penjaga masjid. "Ya Syekh, apa yang kau lakukan?" Ditanya lagi. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Aku ingin istirahat di teras masjid." Tidak boleh. Sang penjaga pun langsung menarik tangan Imam Ahmad bin Hambal untuk mengusirnya keluar dari masjid. Tidak di dalam masjid, apalagi di teras masjid. Setelah keluar dari masjid, Imam Ahmad bin Hambal berjalan sebentar, melewati sebuah toko roti. Sang penjual roti pun memanggil Imam Ahmad bin Hambal. Lalu tukang roti bertanya, "Ya Syekh, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau seorang musafir? Silahkan menginap di rumahku." Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal diajak oleh tukang roti ini untuk menginap di tokonya. Di rumah tukang roti tadi, Imam Ahmad bin Hambal mengobrol bersama tukang roti. Dilihatnya oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa tukang roti tersebut ketika dia memecahkan telur, ketika dia mengambil tepung, mengaduknya, kemudian mengambil garam dan gula, secara tidak langsung lisan tukang roti ini selalu berkata, seolah-olah dia berbicara sendiri. Imam Ahmad bin Hambal heran dan bertanya kepada tukang roti, "Wahai Syekh, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau lafadzkan?" Kemudian tukang roti menjawab, "Aku beristighfar. Aku beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim." "Masya Allah," kata Imam Ahmad bin Hambal. "Sejak kapan kau melakukan ini?"
apa yang kau dapat dari istighfarmu? Aku beristighfar sejak aku remaja sampai sekarang ini. Dan Allah selalu mengabulkan permintaanku, bahkan sebelum aku meminta, Allah sudah mengabulkannya. Kecuali satu permintaan. Seketika kaget Imam Ahmad bin Hambal dan bertanya, permintaan apa itu? Permintaan apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Si tukang roti menjawab, aku belum bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar negeri ini, hafal ribuan hadis. Mendengar jawaban tersebut, Imam Ahmad bin Hambal langsung tersenyum, kemudian memeluk si tukang roti dan berkata, wahai tukang roti, semua permintaanmu hari ini, saat ini, sudah terpenuhi semua. Lalu tukang roti bertanya, bagaimana bisa? Aku belum bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menjawab, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Dari kisah yang barusan, kita mengetahui bahwa si tukang roti ini adalah ahli zikir, ahli istighfar, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan Allah mencintai tukang roti ini, sangat mencintainya, sehingga semua permintaannya dikabulkan. Bahkan sebelum tukang roti ini meminta, Allah sudah mengabulkan permintaannya. Selain dicintai oleh Allah, ketahuilah anak-anakku bahwa orang yang sering mengingat Allah, sering beristighfar, akan disediakan sebuah surga, yang mana surganya ini langsung Allah yang memberi. Tanpa perantara pelayan-pelayan malaikat, langsung Allah yang memberi. Begitu pula dengan istighfar, dosa-dosa kita akan terhapuskan. Seperti curah hujan yang sangat deras, yang akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti itulah ampunan Allah bagi hambanya yang selalu ingat kepada Allah, bagi hambanya yang selalu beristighfar. Mari kita bersama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Demikian kisah dari Ustadz. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Semoga kita dapat mempraktekkannya setiap hari. Setiap apa yang kita lakukan, kita harus selalu ingat Allah. Nah, di sini Ustadz ada tugas buat kalian anak-anak sekalian. Ya, tugasnya adalah membuat komik atau cerita bergambar dari kisah yang sudah Ustadz kisahkan tadi. Bisa semuanya? Bisa. Semangat ya. Mari bersama-sama berdoa agar semua keinginan kita terwujudkan, agar pandemi COVID-19 ini segera reda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah hikmah yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.